Karena setiap bulan Pertamina harus beli dolar di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Terus saya ini orang lapangan ya, saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan, sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok enggak jalan-jalan. Total energy supply itu, angka yang ada di saya, 67% itu disuplai oleh batu bara, coal. Fuel itu 15%, gas 8%. Nah, kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya karena di PLN oversupply, artinya suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun. Goal besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Karena setiap bulan Pertamina harus beli dolar di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Oleh sebab itu, kenapa kita ingin mendorong yang namanya mobil listrik dan kompor listrik. Tapi problemnya di situ ada. Nah, itu tugas Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk tahapannya seperti apa, mana yang bisa cepat, mana yang harus tahun depan, mana yang harus tahun depannya lagi. Larinya ke negara. Kalau ini nggak diselesaikan sampai kapanpun neraca pembayaran kita nggak akan beres. Ini logika itu yang semua kita harus ngerti. Hitung-hitungannya. Bukan hanya khusus untuk PLN sebagai perusahaan BUMN, Pertamina sebagai perusahaan BUMN, enggak. Saudara-saudara ini adalah masih dalam lingkup badan usaha yang dimiliki oleh negara. Jadi artinya kepentingan negaranya ada, meskipun profesionalisme untuk EBITDA-nya agar baik, keuntungannya agar baik, ya. Tapi sekali lagi masih ada beban yang namanya penugasan di Pertamina maupun di PLN. Jadi misalnya khusus untuk PLN, memang harus dibuka bagaimana transisi energi ini bisa segera dilakukan. Ada target. Misalnya tahun ini harus goal 2022 misalnya, karena tinggal sebulan ini kan, tahun 2022 misalnya 5.000 megawatt harus geser dari coal ke bisa hydropower, bisa geothermal, bisa ke solar panel. Silahkan. Tapi memang harus sudah ada tahapan-tahapan seperti itu. Tapi juga di sini ada gap, karena ini murah, yang ini agak mahal. Nah, gap-nya ini gimana caranya menyelesaikan? Karena nanti akan banyak yang namanya investasi, karena kita kemarin bicara dengan Boris Johnson, dengan Joe Biden mengenai ini.
Negara-negara gede jangan hanya bicara saja, tapi ini ada problem gap ini siapa yang nanggung, siapa yang harus menyelesaikan. Kalau negara berkembang nggak mungkin, nyuruh-nyuruh nggak bisa kita. Saya sampaikan apa adanya. Nah, mereka kelihatannya sudah mau. Dari janji setiap tahun 100 miliar dolar untuk semuanya, untuk seluruh dunia. Setiap tahun. Nah, jangannya mau memberikan bayangan angka, tapi duitnya nggak nongol. Kita ngomong belak-belakan saja. Ini yang harus mulai disiapkan. Mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geotermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu, semuanya mulai diidentifikasi dan mulai karena akan ditekan kita. Jangan berinvestasi di Indonesia karena masih gunakan fosil. Jangan beri bantuan ke Indonesia karena masih menggunakan fosil. Nekennya masih kayak gitu. Ini yang harus kita antisipasi. Kemudian yang berkaitan dengan investasi. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN ini ngantri dan banyak sekali. Tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri. Terus saya ini orang lapangan ya, saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan, sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok enggak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang Bapak Ibu, saudara-saudara miliki. Setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya. Bagi PLN berarti tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka. Belak-belakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan-hitungan. Tapi yang logis, karena penugasan terus, wah mikirnya nggak dicek, nggak dikontrol. Ya itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan harganya kemahalan, harganya enggak sulit untuk disekuritisasi. Karena apa ya itu? Mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan. Artinya PLN, Pertamina harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada. Jangan, sekali lagi, jangan numpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan. Sehingga tata kelolanya tidak efisien, programnya tidak benar. Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan itu. Itu kelemahan BUMN itu kalau sudah ada penugasan itu ini menjadi tidak profesional ada di situ, titik lemahnya ada di situ. Sehingga profesionalismenya menjadi hilang.